Hutan-hutan rimba saat malaka berada, pepohonan bunga liar, alam seisi yang kita jaga. Jika kau datang dengan modal kerakusan untuk hadirkan macam-macam kerusakan, kami akan melawan. Jika kau datang dengan modal kerakusan untuk hadirkan macam-macam kerusakan, kami akan melawan. Hari ini kita kedatangan tamu spesial yang sudah tidak asing lagi di dunia. Beri tepuk tangan untuk Lupista Mecin SSN. SSN apa tuh? Sarjana Senewen. Sarjana SSN. Piye Lups kabare? Alhamdulillah sehat mas. Alhamdulillah. Ya rodok-rodok jangan sehat. Sudah tidur hari ini? Alhamdulillah sudah. Setelah berhari-hari ya toh. Turunnya di double. Di level. Dino langsung turun. Pak rum turun apa tuh? Enak apa tuh? Baru turun apa tuh? Baru turun Ngeleng, ngeleng. langsung leleng ya apa? Leleng kuwi. Ngalamun. Ngalamun. Nek nang teater kuwi enak latihan nih. Ngalamun kene latihan. Apa? Menenge latihan ya. Mengenai latihan kok. Iya, Bu. Iya, menang latihan. Ini Lux ini termasuk anu ya, bisa dikatakan pelaku teater sing dia udah pernah kemana-mana. Kemana-mana apa aja Ini tuh? Pak Amin, ning Indomaret, ning Alfamart, ning kampus, ya toh. Wis melanglang buana lah. Udah menjelajahi Ning Bekonang, oh iya toh. Piye, ketika kowe terbebani karo labelmu SSN ki terbebani ora? Pada awalnya terbebani mas. Pada awalnya kuwi aku mikir iki nggih basa Jawa ra opo. Ora apa-apa. Ora apa-apa, Santai ya? santai. Pada awalnya aku mikir gelar enek masang jeneng we mikir wah SSN itu soalnya ada ini merasa ada beban moral di situ. Ada tanggung jawab ketika aku pribadi memegang gelar sarjana seni. Apalagi masa itu kan mempubliskan. Cuman setelah kemarin beberapa kali aku rodok menep, kemudian ya sedikit sharing-sharing dengan kating-katingku. Terus ada wejangan menarik kemarin itu. Dia bilang, aku ada keresahan satu, aku tanya gitu. Apa selama ini aku keberatan untuk memasang gelar SSN. Lah ngopo kan pasang-pasang wae. Soalnya ada beban moral yaitu tanggung jawab sing notabene aku belum bisa mempertanggungjawabkan kesenianku terutama pada bidang teater itu ke masyarakat. Abot tenan ya. Abot banget mas, Dan moral. makanya nggak berani masang itu. Kemudian setelah melewati beberapa fase aku memikirkan bahwa SSN itu menurutku hanya sebatas gelar yang dimana sarjana itu terjadi ketika aku sudah menyelesaikan masa studi yang notabene studinya diisi Surakarta jurusan teater dan itu sudah selesai, makanya kenapa gelar itu akhirnya muncul dan sudah selesai itu. Kemudian untuk mempertanggungjawabkan sarjana seni dan kenapa kemarin aku akhirnya berani memasang gelar itu karena dalam diri udah kayak apa ya, udah memberikan sepenuhnya ki ning teater. Aku ki ra berteater sedina ngono merasa resah dhewe. Ya, ngono kuwi lho. Jadi memang cukup dengan kata aku mencintai teater, aku rasa itu cukup untuk mewakili aku memasang gelar itu. Makanya sekarang udah Hanya sekarang berani ya. oh, berani memasang gelar. Oh enggak, pengen lanjut dari S dari M. Wah, anu mas, berat itu mas, berat lagi, lebih berat lagi aku. Nanti Finansial terutama lah ya. MSN. MSN. Kegiatan
terakhir apa lo? Yang terakhir kamu lakukan? Kemarin kamu ya, set manager di ujian Stage itu. Ya? manager. Ya terakhir itu sih. Ya sama ya itu apa? Kemarin kan sempet bukan bikin ya. Orang membuat menginisiasi kelompok teater Jawa Tengah, tapi notabene itu teman-teman mahasiswa, pergerakan mahasiswa. Karena sekarang itu yang aku pikirkan bukan masalah bagaimana kesenian teater, bagaimana bentuk-bentuk teater, estetika teater, tapi lebih siapa yang akan menjadi pelaku-pelaku berikutnya yang ada di teater. Makanya bukan berbicara masalah kenapa hanya bergerak di ruang mahasiswa, tapi aku lebih memikirkan kalau nanti yang senior-senior sudah mulai pensiun, siapa yang akan melanjutkan pergerakan-pergerakan teater. Makanya itu aku terjun ke teman-teman mahasiswa untuk menjaga terutama regenerasi. Karena aku merasa aku salah satu regenerasi yang ora diarahke karo mas-masku. Salah satu regenerasi yang terputus, dan aku tidak ingin adik-adikku mengalami hal yang sama. Makanya itu aku bergeraknya lebih di mahasiswa. Kalau kegiatan terakhir memang kemarin barusan tanggal 15 kemarin jadi stage manager, memang diisi juga ujiannya adik tingkatku sendiri. Lingkupnya apa? Teman-teman mahasiswa kampus se-Solo Jawa Tengah. Se-Jawa Tengah. Namanya apa? Aliansi Teater Mahasiswa Jawa Tengah. Atema Jateng. Oke. Aliansi Teater Mahasiswa se-Jawa Tengah. Dengan kesadaran itu berarti kamu berpikir di wilayah regenerasi ya? Di wilayah Siapa regenerasi pelaku? terus. Iya, Mas. Motif dasarmu apa sih sebenarnya? Ngopo kok kowe ndak repot-repot mikir regenerasi orang meninggayan lho. Enek wong ngomong ngono sih. Ya, salah satunya ya itu tadi, karena aku mencintai teater itu dulu. Terus yang kedua, gini, zaman itu kan bergerak terus-menerus, Mas. Kalau kita melakukan sebuah sistem yang bergerak di era dulu, tanpa melihat pergerakan era-era sekarang, itu akan menjadi pola-pola yang usang menurutku. Yang akan sulit diterima terutama masyarakat, misal masyarakat dulu. Apa ya? Masyarakat saiki mudeng zamannya animisme, dinamisme, ngono kuwi zamane ritual. Itu kan tidak. Nah, tugasnya teman-teman regenerasi kan akhirnya di situ, teman-teman yang baru, untuk nguri-nguri budaya yang dulu, untuk merawat kembali dan juga mengembangkan di era yang sekarang. Itu yang aku pengen sebenarnya. Jadi pergerakan teater ini Pergerakan kebudayaan juga ya? Pergerakan kebudayaan juga, tidak melulu budaya-budaya yang dalam tanda kutip itu usang. Teman-teman masih bisa merawat itu dan memperbarui sehingga tetap segar di kalangan era-era sekarang gitu. Keyakinanmu tentang budaya itu memang harus diperkenalkan lagi apa sebenarnya? Budaya. Fungsinya apa ketika mbok pikir kayak gue sudah mengenal budaya dan bisa membungkusnya menjadi sesuatu yang baru gitu. Manfaatnya apa cara? Nah, aku ya sebenarnya ya mikir gue, Mas. Manfaatnya iki ya apa? Aku wira-wiri ngono kuwi kayaan. Cuman sekali lagi identitas itu kita penting untuk punya. Setuju. Identitas, jadi orang itu akan dikenal ketika mempunyai nama. Kebudayaan itu salah satunya adalah sebuah identitas. Kalau kita tidak merawat budaya yang ada, terutama di daerah kita masing-masing, di daerah kita di Solo ataupun di Jawa Tengah, orang-orang tidak akan tahu Jawa Tengah itu kayak gitu. Budayanya teman-teman berkesenian di Jawa Tengah itu seperti apa, di Solo itu seperti apa. Sehingga aku menganggap budaya itu adalah sebuah identitas yang tidak bisa hilang, tidak boleh malah menurutku. Melalui media seni pertunjukan teater. Melalui seni pertunjukan teater. Dan juga salah satunya juga teater kan jarang sekali dikenal di masyarakat umum terutama. Jadi masyarakat umum itu lebih mengenalnya ketoprak, wayang wong, ataupun drama seperti itu. Cuman, nah ini harapanku juga di regenerasi, teman-teman akan memperkenalkan itu, ini loh gaya teater yang ringan, yang bisa diterima juga di masyarakat. Gitu. Tapi juga tidak melupakan unsur-unsur budaya yang sudah ada di lingkupnya sendiri. Makanya kemarin di Atema juga sempat ada beberapa divisi. Yang divisi riset itu salah satunya adalah meriset kebudayaan-kebudayaan yang jarang sekali diekspos. Harapanku di situ. Diekspos sehingga teman-teman bisa merawat itu dan memperkenalkan itu kembali. Sehingga identitas Jawa Tengah
di daerah-daerah yang tidak pernah terekspos itu muncul kembali dan memiliki identitas itu kembali. Sampai nyalon ke jadi ketua dinas kebudayaan. Aku ngerti kowe omongan ning anu. Apa jenenge? Wis pokoke. Iso ngono ya iso mikir ya. Aku iso omongan ngono. Iso mbok tak ke Lux pertama kali kok kowe ngopo kok memutuskan untuk mengambil jurusan teater di sini. Surakarta. Rada mundur sih ya. Iya, Gen runtuh. Jadi basicmu, apakah basicmu biyen iki ya memang SMA-mu di bidang kesenian atau enek peralihan ning bidang umum terus dadi ning teater apa keblasuk apa piye? Apa ketampanan Gue tempatnya sing paling terakhir sih, Mas. Keblasuk. Karena basicku SMK itu perhotelan. Malah perhotelan. Perhotelan. Jadi aku kapan Iya, masak ini malah masak Pinter. toto ini pinter aku resek ini pinter. Soalnya basicnya perhotelan. Nah, tapi aku memang dari dulu suka sastra itu ini sih. Apa jenis otodidak kalau sastra memang. Dari kecil aku seneng nulis, bikin tulisan, puisi gitu dari kecil memang suka kayak gitu. Curhat gitu ya. Oh, curhat, ditulis. Aku ikut beberapa lomba waktu SMK, itu ada lomba cerdas tanggap, ada lomba seni, pentas seni gitu, terus ada lomba inaugurasi, dinamika kelompok yang alhamdulillahnya itu dapat juara 1 tingkat kabupaten. Nah dari situlah aku ingin sebenarnya gak entok kuliah karena perihal ekonomi, kemudian guruku mengusahakan aku tetap kuliah, intinya ngono. Kepiye Yang carane? murah nek jurusan teater isi. Juga bidik misi. Oh, bidik misi. Akhirnya didaftarkan itu awalnya ramudeng Mas aku. Teater gue apa ramudeng? Bener-bener nggak mudeng ya? Bener-bener kosong aku teater. Dan awalnya bukan atas keinginanmu. Bukan atas keinginan sendiri ning teater, karena aku nggak mudeng teater memang. Kuwi mangkat jam 4 isuk kuwi wis tekan kene turune sak ning pom bensin. Ngono kuwi ya ramudeng ndi yo. Turun ning pom bensin, atus ning pom bensin, mlaku goleki kampus isi ngendi, goleki plang. Terus ono ketemu STSI tulisannya sing cedhak masjid. Ketemu karo bapak resik-resik takok kampus isi sebelah mana. Jebul kene, mampu kuwi. Nah, itu ada ujian masuk 4, Mas. Seni umum, seni teater, bahasa Indonesia, karo bahasa Inggris. Lah, liyane iki aku iso jawab. Seni teater 1 sampai 20 tak kosongi, Mas. Tenan gue. Karena aku ora mudeng. Pesene guruku pokoknya nak ora mudeng, aja dijawab karena ngelongi poin ngono. Ya aku ora mudeng kabeh 1 nganti 20. Ya ora tak isi lah. Kon monolog ya anggap penting ngapalke naskah, ya wis. Penting apal sih ngomong. Ora mudeng monolog yo apa. Kon nembang ngono to, Mas. Kan pengen ngapalke tembang ki nek 10. Iya, aku takon-takon sih, ngarep dipuni takon kembangnya apa wae. Mlebu kon nembang ora iso. Terus Sing uji sapa saat itu? Pak, sapa sih jenenge? Aduh, dosen pedalangan kali aku jenenge. Pak Bono. Jadi kamu dengar lu, nembang ra iso bener. Terus akhirnya keterima. Heeh. Patokanku jane mung iki, Mas. Ngitung kuota. Kuotanya selawe sing teko 3 libur. Ya, Wes kira aku mlebu iki, aku Bener ketompo. aku mikir dulu. Lah plong-plongan tenan kok, Mas. Kamu dengar apa? Pas kau cerita kono aku bertanya-tanya. Lah iki dikosongi kabeh nembang ra iso gak iso mlebu ning kono. Hitung kuota. Hitung kuota. Nah, terakhir memang ada juga sesi wawancara itu ujian terakhir. Pendaftaran terakhir itu ditanya teater itu apa, kemudian kalau memang keterima benar-benar serius mempelajari teater atau tidak ya kayak gitu. Nah, memang pada saat itu ada Pak Isa Ansari yang wawancara itu ditanya masalah teater, ya aku jawab setauku bahwa teater itu memang sama halnya dengan hidup. Aku mikirnya sih ngono, sedangkal itu menurutku. Karena kita juga sama-sama hidup itu juga melakukan sesuatu, teater itu juga melakukan sesuatu gitu, cuman beda media. Kalau teater itu medianya panggung, kalau itu kita sehari-hari. Artinya setelah itu aku memikirkan bahwa kehidupan ini sama halnya dengan teater menurut Tuhan itu sebagai sutradara
manusia ini sebagai pelaku atau aktor pemeran, ya, dan ini dunia ini sebagai panggung. Udah selesai di situ, udah panggung sandiwara kayak gitu akhirnya. Nah, dari Setelah situ- masuk isi terus mempelajari teknik segala macam. Oh, Terus selesai kamu angkatan siapa tuh? 2015 enggak, Sanji. 2015, Sandi 2015. lulus 2015. Lulusnya 2019. Oh, 4 tahun. Terus cocok lah ya ketika pertamanya gak ngerti ki yo basic teater ki apa ya. Ngerti wong gondrong yang delik aku mas saking wedine. Delik guri lawang ngono lho. tapi pas di interview itu mau nganu mbak kayak apa ya kayak searching sih Ora, tentang kan teater apa zamane dan lain. HP ku sik HP sing enek pencetane musik ngono ki lho, Evertrust. Ah. 150-an kuwi. Evertrust. Kan golek internet ya ngel, ya ra iso. Isine mung SMS kok zamane jekan. Kuwi ae HP milih. Apa iya tuh nggak mau nih mas? Nah, aku sik nyekel HP sing canggih ngono kuwi. Sik nyekel HP ngono kuwi 150-an pane biru HP sakno. Heling, Heling, tenan. Terus awalnya mungkin bisa dikatakan coba-coba ya. Coba-coba. Terus Kok nagih? akhirnya nagih terus jatuh cinta. Jatuh cinta dan ora gelem muncul ke teater. Awalnya saya coba-coba, Oh, tapi kok enak. Apa sing menjadikanmu terus ya wis lah aku nang teater memutuskan untuk jatuh cinta dengan teater. Dosenku sebenarnya mas, sebenarnya aku semester 2 itu udah mau keluar dari teater karena nggak kuat memang. Terlalu banyak hal baru dan itu too much kebanyakan, jadi Just. wes mulai mentok, meh mundur. Tapi dari dosenku ada, aku berterima kasih sampai sekarang, namanya Pak Eko Wahyu Giantoro sama Pak Ahmad Dipoyono sama Pak Ahmad Dipo. Ahmad Dipo. Itu yang menguatkanku, akhirnya aku bisa sampai dengan selesai. Dan juga Bung Pepe itu dosen kesayanganku di penyutradaraan memang. Itulah beliau, 3 orang itu yang menguatkanku dan mengajariku benar-benar berproses di teater, sehingga akhirnya aku betah di teater. Pada awalnya memang aku nggak paham sama sekali, nggak kuat juga, tapi ada beberapa yang menguatkan. Terus mencoba untuk serius di situ. Awalnya semester 2 itu kan waktu ujian dasar pemeranan, itu sama dosenku namanya Bung Bebe itu tadi dikongkon neng ngene warga-warga, ngomong warga. Kon apa nggae karangan dhewe. Kowe entuk nggon ngendi kowe ngarangno terus monolog kono. Lah wi selama berkuliah aku nentengi kloso karo kopi. Jadi di kerjaan ndi meneh panggung latihan ngono kuwi. Posisi ning kono mau lelem tok ngono kuwi to Mas, karo nglamun karo ngopi ngene meh gawe opo ya. Nganti wengi terus pindah latihan meneh dan memang di awal-awal itu isi kan masih 24 jam. Aku nggak bisa overthinking atau memikirkan hal yang lain karena prosesku memang pada awal-awal itu dari jam 8 kuliah itu sampai jam 4 pagi dan itu berkegiatan terus menerus, sehingga aku kayak merasa nggak bosen gitu. Awalnya dari situ nggak bosen sampai pada akhirnya pas aku latihan di kampung itu aku nyeluk jenenge Bu Abu lah warganya metu ada apa mbak? Wih, nggak bener pak latihan pak. Nah itu akhirnya sok gojek karo warga di situ. Aku menemukan kesenangan sendiri. Nyenengke terus ternyata itu berkarya dengan tingkat keseriusan yang benar-benar serius sampai lupa waktu, lupa apapun, benar-benar fokus dari situ. Itu menyenangkan. Ketika aku ngerasa menyenangkan, nah aku berarti senang. Kemudian di semester 3 kira ada dua Rawo. di semester 3 itu aku diajak di program pertukaran mahasiswa Nusantara. Itu alhamdulillahnya aku kena di isi Padang Panjang. Nah, itu aku kuliah dulu di sempat perpindahan pertukaran mahasiswa itu kuliah di isi Padang Panjang selama 1 semester.
Nah di situ aku juga menemukan banyak sekali hal baru, entah budaya, entah bagaimana mereka berkreasi. Pak Katel udah pesan? Sudah ketemu, itu dosen penyutradaraanku di sana. Dan aku menemukan juga mereka proses benar-benar disiplin. Sutradaraku juga, terima kasih, namanya Kak Ambar, aku masih ingat sampai sekarang. Yo galake minta ampun. Jadi tiap Jumat kon turu ning panggung teater arena, isu-isu jam 5 ngono wis digepuki kon mlayu-mlayu. Pada posisi sik ngembun udan. Tapi itu aku menemukan bahwa ternyata teman-teman itu benar-benar serius di teater. Nah, ketika menemukan itu kayak aku kudu iso lah. Hingga aku semakin ada rasa ingin tahu, semakin ada rasa ingin serius, semakin aku mencintai dan semakin ingin belajar lagi dan lagi. Makanya sampai lulus menurutku aku nggak cukup berhenti sampai akademisi, masih banyak hal lagi yang perlu aku pelajari. Dan akhirnya itu yang bisa bikin bertahan sampai sekarang. Lalu apa? prosesmu berteater sampai saat ini bagimu ini sudah sampai di titik yang seperti apa anggumu? Rasamu ki kayak kepiye? Entah mengapa aku selalu merasa aku masih tetap berada di titik awal. Entah mengapa ya. Jadi kalau aku setiap berproses dari waktu ke waktu kan hitungannya ki wis 7 tahunan lah ya. 7 tahunan aku di teater, tapi aku selalu merasa sampai tengahnya belum. Dengan rasa yang semacam itu akhirnya kayak aku kudu proses bener, aku kudu enek apa meneh ya iki. Apa meneh ya, balik iki apa meneh ya. Selalu merasa seperti itu. Jadi kalau ditanya merasa sudah sampai titik mana, aku tidak pernah merasa bahwa ini sudah titik akhir, tengah atau apapun. Aku selalu ngerasain iki sik awal iki, iki sik awal iki, sik enek meneh iki sing iso dilakoni, enek meneh iki sing iso dilakoni. Ngono kuwi terus. Tapi ketika terus berjalan kira-kira ono kuwi enek ada ini enggak Lucy ya? Enek apa ya? Bisa dikatakan orientasi berkesenianmu lah. Ini lebih ke arah mana? Enek sing teman-teman orientasinya nang wilayah pengenalan teater segala macam ning masyarakat. Enek orientasinya lebih pada proyek ya enek founding segala macam. Lah enek kowe secara pribadi itu orientasimu di wilayah mana ketika kowe menganggap ini masih terus bergulir, masih terus berproses? Sebenarnya kalau orientasiku, aku entah kenapa tetap balik ke awal di regenerasi. Itu terlepas dari pengkaryaan ya maksudnya. Pergerakan yang aku lakukan itu lebih ke mengarah ke regenerasi. Bagaimana aku merawat adik-adikku, bagaimana aku memperkenalkan lingkup regenerasi yang itu outputnya akan kembali lagi ke masyarakat. Aku cuma berharap seperti itu karena ya itu aku mengalami sekali waktu semester 2 aku pentas ning masyarakat kuwi pembukaane azan ning masjid pian azan kuwi tak pembukaan pementasan ya aku mangkat lalu sholat ini padahal itu aku ngambil naskahnya Arifin yang KPKP itu tak adaptasi kemudian tak kayak bahasa Jawa saya tak kayak monolog pisan Monolog itu orang-orang tapi masih bisa menikmati masih antusias banyak. Nah berarti kan sebenarnya teater itu bisa diterima di kalangan masyarakat gitu loh. Dan kita tidak boleh bicara karena kita sebenarnya juga dekat sekali dengan masyarakat. Nah harapanku pergerakan yang aku lakukan ke regenerasi itu outputnya akan mengarah ke situ mas. Aku tidak ingin karena aku juga merasa waktu kuliah aku terkungkung dalam satu instansi yang aku merasa aku tidak bisa berkreasi lebih. Nah ini outputku ketika aku sudah lulus, akhirnya kan aku sudah terlepas dari instansi. Ketika aku sudah terlepas dari instansi, aku bisa bergerak kemanapun. Ya itu akhirnya pergerakanku lebih ke teman-teman regenerasi, mereka yang antusias, yang masih niat, ayo kita bergerak kesenian bersama. Kita merawat kebudayaan, terutama aku pernah juga ngobrol sama Pak D Bambang Sugiarto yang dulu orangnya katanya tradisi banget terus yang jauh dengan teman-teman baru anak-anak sekarang, tapi ternyata enggak. Ketika aku sowan, beliau juga senang kalau ada anak-anak muda yang berkreasi, mengkreat kesenian, mengkreat teater itu dengan gaya baru, cuman dasarnya memang harus jelas gitu. Harapannya seperti itu.
Nah, dari beberapa petua dari senior-senior, dari seniman-seniman yang sesepuh, dan teman-teman, bahkan adik-adikku sendiri, aku pun juga minta pendapat dari mereka. Aku merasa kayak ya ini penting pergerakan teman-teman, terutama teman-teman kampus ini penting untuk bergerak dalam bidang kesenian, terutama merawat kebudayaan yang dulu dan memperbarui itu di era sekarang. Kemudian dikenalkan ke masyarakat. Harapanku di situ. Kalau posisi masyarakat menurutmu ki piye ya? Masyarakat cuma nenggon proporsi nenggone nonton utawa iso dilibatke sisan ketika nenggon pikiranku ketika kita berbicara teater di masyarakat, kita menggali bahkan riset isu ning masyarakat, enak diskusi nenggon ngono. Pada akhirnya pertunjukan teater ini cuma menjadi ya wes itu ruang ekspresinya. Lalu ketika masyarakat cuma dilibatkan di wilayah tontonan, di sajian, itu tadi masyarakatnya jadi juga dilematik juga menurutku gitu loh. Ini piye iki? Mindset mengenai keterlibatan teater dengan masyarakat ini. Ya ini kan karena masih menurutku juga aku masih tetap di tahap awal ya, tapi memang pergerakan ini akan tetap aku direct terus sampai pada titik yang outputku itu masyarakat bukan hanya sebagai penonton dan juga bukan hanya terlibat, tapi impact apa yang kita berikan ke masyarakat itu juga, karena menurutku kita akan menjadi eksklusif kembali, kita akan menjadi seniman yang sombong sekali ketika kita hanya mengangkat isu di masyarakat dan kita pentaskan, sedangkan masyarakat cuman kemudian mereka pasti ada salah satu atau dua orang tuh tidak pernah mengkerdilkan masyarakat apapun ya, pasti akan merasa ya weh ngopo njebok ceritaku mau nggo angkat pementasan dan kowe sing entuk jeneng dan entuk apresiasi lah, aku sedangkan aku sing nggo njebok ceritaku aku entuk apa? Nah gitu, aku tidak ingin terjadi seperti itu. Itu aku merasa ya, seniman eksklusif menurutku seperti itu jadinya. Harapanku juga kalau kita terjun ke masyarakat ya kita ikut di sana, kemudian kita riset itu bukan riset secara petanya, tapi kita benar-benar tahu situasi dan kondisi mereka seperti apa yang mereka butuhkan dan impact apa yang kita berikan. Misal gitu, kayak kemarin Cepet Gal itu kan ada beberapa yang namanya ada kebudayaan, ada desa yang namanya Adiwarna itu belum aku riset juga, belum riset jauh, cuman mereka sudah mulai terkikis kebudayaannya. Nah kalau kita riset, kemungkinan besar mereka akan membutuhkan sebuah identitas itu kembali. Itu mungkin kita tidak bisa memberi impact secara finansial menutupi rasa lapar mereka, tapi setidaknya kita bisa merawat kebudayaan di tempat mereka, kita bisa mengenalkan identitas mereka kembali. Itu yang aku harapkan, kita bisa mengenalkan teater di masyarakat dan masyarakat dapat impact dari teater itu di situ, minimal dari situ dulu. Harapanku di situ. Kalau nasimu lebih pada itu ya? Iya mas, kayak kita berawal dari masyarakat, kembali juga ke masyarakat, demokrasi seni Dan untuk dari rakyat untuk rakyat. Kena banget. dari masyarakat. Seni itu dari masyarakat, oleh masyarakat, dan kembali lagi ke untuk masyarakat. nah terus pada pergerakanmu di mantan pergerakan kreatif loh ya, itu di apa? Di Atema tadi sementara ini di Atema, dan juga kemungkinan besar setelah hari raya ini aku juga akan mengulangi lagi. Sebenarnya kan aku lebih suka penggarapan yang model-model kontemporer, model pembaruan yang berbicara tentang semiotik, bahkan untuk semiotik. Aku lebih suka mengarah ke situ. Cuman kemarin banyak sekali diskusi dan aku merasa janggal ketika ada beberapa bentuk yang aku ajukan ini tidak sampai. Berarti ada kejanggalan di mana realisku ini pasti anak yang luput. Gitu. Simbolnya tidak terbaca. Tidak terbaca. Kalau simbol kan segala macamnya itu pasti berangkat dari realita. Aku mikirnya kayak gitu. Nah kalau ada sesuatu hal yang melebihi realita tidak bisa terbaca, berarti realitanya ini sendiri belum selesai. Akhirnya orientasi itu lebih kembali lagi lah kita ke realita. Kita paham, aku ingin memahami betul-betul realita seperti apa. Benar-benar aksi reaksi yang kita hadirkan ke panggung itu seperti apa, bagaimana emosi yang dihadirkan ke panggung itu seperti apa,
Kalau realis itu selesai, aku akan baru mengawali lagi berangkat ke surrealis. Walaupun ini rasanya akan panjang sekali. Karena realis itu aku rasa tahunan mungkin, karena kita perlu riset juga ke masyarakat. Karena kembali lagi realis itu ya pola-pola kehidupan sehari-hari. Ya buka-buka lagi bukunya Stanlowski. Pernah maca Stanlowski ra jujur ya. Pernah nggak? Buka pernah nggak? Pernah juga ya? Pernah. Buku yang Akeh paling lho cacah yang kuliah teater tapi memang tidak mengenal Stanlowski. Nek teater kampus yang mahasiswa teater ya, bukan yang mahasiswa teater mungkin ya buku-buku lah jarang ya. Tapi nek teater mahasiswa ini sudah pasti jauh dari ini, dari Stanlowski ini. ya ada beberapa juga menurutku pola-pola Stanislavski itu menarik untuk dilatih pola-polanya. Ya ada di bukunya, judulnya The Building of Character. Pola-polanya beliau ketika berproses, terutama keaktoran secara realis, bagaimana dia melihat dirinya di cermin, bagaimana dia bertengkar dengan dirinya sendiri, dengan emosinya sendiri, dengan logikanya sendiri, dia mencari-cari, mengunci di kamar mandi, dan pola-pola seperti itu sebenarnya pola-pola yang menarik ketika seorang aktor, terutama aktor realis, itu menyelesaikan dirinya sendiri. Bagaimana pola aku bernafas, bagaimana pola aku bergerak, bagaimana tubuhku ini seberapa besar porsi tubuhku, bagaimana aku memegang gelas, memegang sapu, memegang rokok, bagaimana aku tidur, bagaimana aku mengejutkan mata, seberapa kian detik aku bernafas, tarik nafas, kian bagaimana aku mengejutkan mata ketika aku fokus pada sesuatu. Nah, pola-pola seperti itu. Harapanku memang teman-teman keaktoran, teman-teman yang bermain itu tidak berangkat pada titik bagaimana naskah itu bercerita, tapi berangkat pada bagaimana tubuhku ini akan melakukan sebuah cerita. Jadi selesai pada dirinya sendiri. Nah itu aja aku merasa kenapa aku akhirnya pengen kembali ke realis, karena itu belum selesai aku. Ya aku nusu-nusu mbak awakku dulu ini kayak belum selesai. Nah itu bahaya. Proses berat nek kuliahmu kan tetap enak di ujian realis atau non realis ya? Ada ya? Ada mas. Pemeranan Ada. tapi kamu merasa tetap kurang ya nenggon wilayah realismu ya? Iya, karena terbentur pada waktu satu. Terus akademisi itu dituntut untuk sesuai dengan RPP yang ada di kampus. Sehingga proses-proses pencarian kita terbatas. Baru merasa ketika kamu udah masuk nenggon kontemporer lagi merasa ya? Lagi kerasa itu karena ternyata aku setelah lulus pun berkarya, menggarap sebuah bentuk-bentuk kontemporer yang itu juga ada satu atau dua simbol yang sulit diterima. Aku merasa ini realis belum selesai gitu. Contohnya apa dulu ketika penyajian karena simbol yang tidak terbaca itu? Pola-pola mengulang, misal kayak bentuk-bentuk yang terakhir lah aku bawa di Palembang, Teman-teman ya? teman-teman di Palembang. Aku berbicara masalah sebuah pengulangan yang terus-menerus mengulang. Sebenarnya itu aku bisa berbicara masalah waktu, sia-siaan juga bisa. Sesuatu yang berulang terus-menerus tapi tidak berisukan sama halnya percuma. Nah, aku ingin mengungkapkan itu sebenarnya. Karena gulung stabil. Ini gulung terus-terus. Dialognya pun diulang-ulang terus-menerus, tapi itu tetap tidak terbaca. Berarti hanya sing salah meneh ya. Enggak, maksudku gini loh, aku pengen ngomong sebuah sajian yang bersifat simbolik, yang non realis ya. Itu kan dalam bentuknya dia bersifat multitafsir. Iya. Jadi tergantung interpretasi penonton. Tapi tetap pengkarya kreatornya juga punya tujuan untuk menyajikan ini. Nah, menurutku tidak terbaca ataupun terbaca itu dari kacamata siapa dulu yang ngomong ketika tidak terbaca. Ini siapa sih ngomong tidak terbaca? Sebenarnya itu aku juga nggak tahu mas, antara ada tendensi pribadi negatif atau memang ada unsur kebencian sama create-nya, Gitu. atau seperti apa aku nggak paham, karena memang aku bertanya-tanya juga penonton yang lain itu cukup memahami, maksudnya cukup menerima apa yang disampaikan, tapi ada satu dua orang yang tidak menerima itu. Tapi aku tidak ingin menyalahkan ke penonton karena rasa-rasanya aku pengen mengembalikan, oh berarti kalau pertunjukanku masih ada satu atau dua yang tidak sampai, berarti aku masih gagal. Jadi pacuanmu sendiri. Jadi cambuk sendiri. Akhirnya wah, ini berarti aku mesti anak yang salah. Udah, aku tetap mengembalikan itu. Aku nggak pengen
itu nanti akan toksik kembali ke pikiranku gitu. Jadi lebih baik ya wes tak balik dengan aku tuh. Aku berarti anak sing kurang kan. Itu kembali lagi gitu. Introspeksi diri sendiri. Oh iya, berarti anak saya kurang. kurang Legowo. Karena aku pernah mengalami juga loh proses realis dulu sempat masih apa ya cerita aja ini ya. Masih goblok lah dengan idealisme berkesenian padahal belum saatnya untuk beridealis karena rumah apa-apa kan. Wes idealis wegah pentas yang betul-betul bukan formal segala macam. Kalau sajian-sajian yang kita hadirkan ya konteks-konteks realisme dan yang realis yang dekat dengan mereka kan realis Jawa. Naskah-naskahnya Leudin, naskahnya Pak Lea, naskah-naskahnya ya Kapit. Tapi pada saat itu berjalan 2 atau 3 tahun memiliki kebosanan juga dengan wilayah realisme. Akhirnya lari dengan wilayah simbolis, wilayah kontemporer lah. Ketika dengan wilayah kontemporer itu juga, aku pribadi juga sempat berpikir kayak kamu. Kok garapanku kok orang ngoco tadi. Ini bajingan apa yang salah? Tapi aku dulu lebih pada ini lebih pada apa ya? Karyaku jadi bisa digodok bersama kan lho. Bisa dioncai bareng-bareng, dianalisa bareng-bareng, observasi bareng-bareng. Ketika neng ngono dari banyak pemikiran itu ketemu benang merah itu yang dihadirkan. Terus bosen meneh. Jadi mulai kontemporer bosen meneh. Akhirnya aku ganti lagi masuk ke wilayah realis. Realis juga rasrek meneh. Jadi bergulat terus gitu, namanya proses seperti itu ya. Akhirnya neng titik iki aku juga apa ya punya perasaan kok teater selalu berbicara yang besar, selalu berbicara tentang terakhir Ellen dia tentang feminisme, tentang KPKI-an, tentang isu sosial. Ngopo kok teater itu tidak berbicara tentang persoalan yang dekat dengan kita. Kancamu di persoalan, anu di persoalan gitu, bisa ora atau diselesaikan dengan proses teater. Nah, itu aku pernah mengalami itu. Aku. Kamu apa tadi? Aku dulu aku ngambilnya penciptaan, bikin naskah sendiri juga. Oh, sing neng black box itu ya? Yang black box, kita terbalik itu. Aku awal mulanya juga berpikiran hampir mirip sama Mas Kandani yo, bingung kok. Kasih. Asik tuh Mas. aku orang Ya, aku awal mulanya kenapa pengen bikin naskah sendiri itu kan aku wongnya sing rada risih nyekel HP. Aku nyekel HP ketika hal-hal sing penting tok menurut. Lah, ketika di kampus itu lagi banyak orang. Tapi aku risih temen-temennya do miso-miso, do asik dengan mainan HP dhewe ngono lho. Game lah. Ngegame yo. Wes pokoknya sibuk dengan maksudnya kita ini banyak manusia di sini. Kenapa kita tidak memanfaatkan waktunya untuk kita saling mengenal, interaksi sesama manusia, cepat wujudnya. Aku risih dengan HP. Akhirnya aku sempat riset ke Jebres sendiri wilayah gitu. Aku ambil 3 sampel anak-anak yang SD, SMP ini, remaja, sama orang tua masalah itu. Yang akhirnya ini permasalahan penting dan ya aku merasa itu dekat juga denganku. Sampai pada waktu hampir itu setahun prosesku itu dari semester 7 ke semester 8 jadi 1 tahun prosesnya. Setelah itu aku menemukan bahwa bagaimana kita menggunakan teknologi itu lebih penting daripada teknologi apa yang kita punya. Jadi teknologi apa sih ada yang itu penting menurut. Tapi bagaimana kita bijak menggunakan teknologi itu dari situ. Jadi hal yang simpel lah. Kau ngetek misal. Tapi depanmu menunggu ya. Tapi jangan ragu. Hal-hal apa ya sing mesti wewe ya udah pernah toh BK lagu ya emoticon ngakak ngono kuwi tapi kowe emang Iya, meneng bae rupane. Tapi flat. Kali ngakak. Mesti tahu loh. agak darah nangis udah tapi orang Orang ngekek. Biasa wae lah. Itu kan berarti ada sebuah ekspresi melalui dimensi lain.
Nah kuwi Mas sing aku merasa iki nak diwakili realis orangnya enggak. Realis ra iso nggambarke piye pementasan realis nggambarke ngene. HP ini dituduhke ning penonton. Kan yo ra iso. Nah itu akhirnya aku mikir iki isone diwakili ya melalui simbol kontemporer. Terus orang-orang biyen zamane ngobrol iki penak banget, rindang banget ketika nang ngisor wit, enak adem ngono kuwi karo jalan. Tapi saiki rata-rata jan ngomong anak wifi dong lumpur kabeh dolanan HP dhewe. Ya wis. Ayo kono rasa iki ya. Kowe yo ngono tak mesti yo. Aku wifi golek wifi. Aku tetep live IG. Ya ora le. Ora jauh. Nah itu Mas, yang akhirnya di pementasan aku angkatnya jadi aktor-aktor itu pakai topeng emoticon semua, emoticon yang ada di WA, terus pegangnya handphone, terus pohon yang harusnya pohon itu aku ganti simbolnya jadi pohon yang model wifi. Kemudian ada Gojek yang masuk, uang numpak motor, ini panggung motornya albok deh lantai telu kerupuk akan usung-usung motor nganti lantai telu blackbox berlatihan sisan enggak menjoki motor numpak motor kayak baju Gojek yang sini sibuk di pohon wifi mainan HP itu tadi, tapi di sini ada ibu-ibu hamil yang mau melahirkan. Nah itu diselamatkan karena Gojek, menyelamatkan nyawa. Tapi yang satunya sibuk HP-an ada dua sisi yang aku tampilkan di situ, dimana ya bagaimana kita menanggapi teknologi itu kembali. Dan adewe rak bijak ya akhirnya ya sidone lali atas kemanusiaan itu tadi. Tapi kalau kita bijak ya kayak wong Gojek kuwi mang iso nyelametke ibu nyawa baru ya, kayak gitu. Yang alhamdulillahnya aku kan melibatkan anak-anak kecil di warga ini, ibu-ibu ya do nonton. Ini mulai kok pementasannya tau, ibunya kan ganting anaknya. Oh, makanya we aja dolanan HP. Kan kamu bentuknya Ini sebuah capaian kecil lah. Oh, capaian kecil sing aku metu kayak video kuwi mesi dangi dadi enek rasa guyu dhisik ngono lho, Mas. Weh, kena iki ya. Karo dikeplak ndase ora mulan aja dolanan. Aja dolanan HP ya. Ngeraine ya emoticon. Kamu menak koyo ngono iki piye? Nah, dari situ. Dan juga kenanya nggak cuman di itu tadi, teman-teman aktor yang wis pernah tak dapuk kuwi jadi pemain di panggung itu kena mental Mas mereka. Jadi anggere ning IG utawa kancane nglumpuh ngono kuwi to ning IG anak postingan soal teknologi kita terbalik nih. Nah ngono kuwi. Nah ora pas nongkrong ning nggon kopian dolanan HP dipoto dikirim ke aku dah. Wah, iki kita terbalik iki ya ngono kuwi lho Mas. Jadi aku merasa ini impactnya memang kena. Teknologi itu mengerikan sekali menurutku. Sehingga banyak juga aktor-aktorku sing sampai saiki aku berdosa untuk mereka karena mereka ingin sekali menggarap itu melanjutkan ke kita terbalik dua, tapi sampai sekarang aku belum bisa menggarap itu ya. Aku merasa berdosa karena memang mereka merasa ini masih belum selesai, sampai pementasan itu belum selesai, masih semak lah. Lucunya meneh wi 2019 kayak ngono kuwi ngomong ke teknologi. 2020 corona mlebu. Wes isine ngomong ke ning HP tok. Bener. Cetok tenan iso yo an. Lagi ge kuwi tahun ngarep tahun ngarep wis corona. Wah. Tapi aku memang kenapa pengen beranjak ke realis dulu, aku pengen terakhir aku nggarap itu kembali. Tapi sajiannya kuwi bener-bener menep. Kan terpaku dan apa ya, ada tekanan sokong pihak kampus kan dulu ada tekanan itu karena TA, tapi aku ingin benar-benar berkarya sing garap kuwi sing tenanan, sing benar-benar menep. Dan itu dekat sekali, apalagi anak sekarang sebenarnya dekat sekali. Hal-hal yang simpel ditunjukkan kayak ngono tok ngenek ngono lho mungkin. Tapi ya itulah di realisnya harus selesai, mikirku gitu. Misalnya pilihan naskah belum? Bisa udah pilihan naskahnya. Untuk realis udah, aku pengen baleni meneh penyutradaraanku realis kan malam janam ya. Tapi aku masih merasa apa ya, ide gagasan yang tak usung ini kurang tebal
sehingga tidak nyampe gagasan sehingga aku membicarakan bahwa wong-wong dewasa kuwi rasanya kayak anjing banget ki anak cilik sing loro ame mati ora diurusi malah Gagas mengurusi HP ya. Gak ora sing malam jana. Oh iya. Ngurusi babakan manuk. Nanti murah malam jajan ditanya apa? Apa ditanya? Anu apa saya bojone anu manuk. Ngurusi manuk. Harap. Itu ini manuk terbang. Bojone anake nangis. Ngono ya ra gagas anake nangis. Dada manuke dipateni iku selingkuhane. Karyanya sapa lho? Balik lali. Karyane kok dhewe. Motivasi. Sekarang di Mas Kai. Nah itu ada, aku nggak tahu itu Lampung. Tapi ada dua, aku merasa ada kejanggalan di situ juga. Ada musik kubluk, itu dari Jawa Barat. Ada di Penggalan Naskah itu ada. Makanya dulu aku nggarapnya itu tak bawa ke situ, Jawa Barat itu. Ya pantai kono suku Baduy kayak gitu kan, detaling itu. Cuman aku ngangkat masalah anak kecil cah bayi ki sing loro tapi sing telu ning njaba ki ubik masalahku padahal ada hal yang lebih penting ya wi nyawa bocah sing ra berdosa itu kan makanya aku merasa ya malam jahaname ya kuwi jahanam sekali mereka gitu loh bocah sing ora salah apa-apa iso mati mau kalian ngurusi urusan sing urusan niku ya jahanam banget. Nah, gagasan itu yang kurang nyampe pada waktu sehingga aku ingin memperbarui itu kembali dengan proses yang benar-benar proses, dengan riset yang benar-benar riset, terjun langsung ke lokasi, ke masyarakat, paling tidak yang dekat bagaimana sih orang-orang pesisir itu, bagaimana pola-pola hidup mereka, bagaimana gaya-gaya laku mereka, terus nanti akan bagaimana kita mengangkat itu menjadi sebuah pementasan di atas panggung. Terus bagaimana gagasan-gagasan itu terbentuk di atas panggung. Nah, aku ingin mengulangi itu kembali, ingin menggarap sesuai dengan RU yang benar-benar proses kreatif ngono lho. Sing ora enek tekanan apapun. Lah mbiyen tekanan kan ujian. Jadi wektune mepet banget. Tapi iki gak enek tekanan ngono kuwi. Aku ingin kembali ke situ. Pernah mengamati ini enggak? Pernah mengamati pergerakan teman-teman terutama generasi saiki ya, nenggon karya-karya Panji nih. Pernah apa ya istilahnya ya, anu karo kuwi enggak? Respect karo suwe itu enggak? Kalau respect aku tetap respect, Mas. Ya sekali lagi aku entah ya, aku merasa sayang banget ngono lho karo. Enggak, rasanya nek wilayah yang bergeser apa enggak? Mengenai esensi-esensinya, mengenai eksplorasi garapnya, visualnya, ini anak wilayah menurutku ada bergeser juga ya? Menurutku bergeser juga, mungkin karena proses kreatifnya juga berbeda, eranya juga berbeda. Terus menurutku juga ini ya kenapa mereka akhirnya sebenarnya permasalahannya itu bukan permasalahan casek atau cambien, tapi orang-orang dulu itu ada patokan anak sing dituju misal ki zaman-zamane senior ini WS Rendra saya iso dadi patokan saya bener-bener proses karyanya saya enak. Tapi anak-anak sekarang menurutku teman-teman yang baru ini masih mencari patokan sing bener-bener bisa jadi patokan mereka berkarya gitu. Mana ini yang bisa jadi patokannya? Patronnya sapa? Jadi makanya proses imbian diomong proses imbian ki gede teman ya karena memang eranya dulu seperti itu dan patokannya memang orang-orang macam itu. Nah kalau kita pengen gede sing piye enak gak direct saka wong sing bener-bener proses sing gede gelem direct dhewe sing caca saiki enak ora gitu. Kalau enggak ada dhewe kan bingung proses sing gede menurut kuwi piye. Nah sebenarnya menurutku permasalahannya di situ. Nah juga karya kemarin juga aku lihat dari teman-teman yang dipentaskan di Pelangi, walaupun aku tidak menonton secara ini ya. Gimana? Di Pelangi. Oh. Yang malam jahanam juga. Sutradaranya itu sempat nemuni aku Jani. Sempat ngobrol banyak. Ya ada beberapa gagasanku sing tak omongke. Tapi akhirnya aku nggak tahu ternyata bentuknya seperti itu. Pola-pola pendalamannya menurutku juga
aku kurang tahu mereka bagaimana pola-pola pendalaman pada naskah, bagaimana beda naskahnya itu, sehingga banyak sekali menurutku dalam bentuk visualnya detailingnya itu luput, detailing realis itu. Sate sumur ya? Jadi kayak tok itu sumur yang sumur mana orang jinggo itu. Nah, Nonton ya? Mantan. hal kayak gitu kan bagaimana kita kan simpel sekali, realis kita kan berbicara masalah aksi dan reaksi. Padahal kalau kita berbicara realis sebenarnya ada 3 lagi. Naturalis, ekspresionis, impresionis, masih ada itu lagi. Nah, tapi kalau kita berbicara masalah Malam Jahanam itu kan realis yang naturalis, yang benar-benar natural. Yang aksi reaksinya itu harus jelas. Wong mlaku nglengak kuwi nglengakmu mergobok itu jelas cetok. Logikanya jelas. Realis kuwi menurutku teman-teman pun kalau mau menggarap realis juga perlulah, bukan jadi teori itu tidak teori estetika itu penting, estetika panggung memang penting, tapi juga karena mungkin aku jebolan akademisi juga, teori itu penting karena memang teori itu juga sebagai landasan bagaimana kita akan berpijak, bagaimana kita akan berkarya. Kalau kita teorinya sudah jelas, landasan kita jelas, estetika itu akan terbentuk di situ. Karena dasar-dasar kita berkarya itu jelas, terutama pada lingkup realis. Nah, menurutku seperti itu. Berarti memang kamu anggap ada pergeseran ya? Ada pergeseran. Sekarang mungkin didominasi oleh konco-konco sak umurane cungkil iki ya. Tapi berarti loro ya? Cungkil. Ya, Aku ngomong Wow. kayak generasi yang itu ya, yang muda, generasi muda. ngawi ya saya 6. Ya, nama Mas Aan. Terus enek ra iki sing saat ini menjadi apa ya? Ngomong. Apa mas? Ban akeh banget no. Apa keinginanmu untuk gawe karya sing mbok lumpuk wis pengendapan jadi karya? Enak gak sih? Mbok iki persoalan secara soalnya aku lagi ya gimana lagi fokus dengan psikologi mental health itu loh. Mental. Waduh bahas ini apa tenan? Mental. Ini hawanya dak iki Mas Wesana. Ini ya, enak keresahan gak sih untuk Lihat cari? gelap. Nah, kreator gue tanpa keresahan kan juga. Oh, keresahan itu ada, tapi sebenarnya kalau keresahan secara pribadi, permasalahan pribadi itu ada banyak sekali. Banyak malah. Cuman yo akhirnya cara nek ben iso menep berkarya kuwi yo sisi-sisine cara ya keresahannya dilapke ning karya Mas wis ngono tok. Tapi ada keresahan itu ada, dan juga sebenarnya alasan ngopo realisku pengen Malam Jahanam kuwi yo enek. Mau ada juga. Iya enek, unsur kuwi yo enek. Masa mau ini? Unsur kuwi yo enek, bagaimana ternyata orang yang kita cintai. Abad. Oh masih kuwi toh mbak? Yang kita cintai, yang maksudnya sudah menjalin hubungan dengan kita, yang sudah berkomitmen untuk serius, gitu. Tapi ternyata ada ketimpangan yang lain, rada nyimpang, lakunya gitu. Nyimpang Ya kan di Malam Jahanam juga kayak gitu ceritanya tuh. Bener. Bebojoan, terus bebojoan karo wong liya tanpa diketahui ya. 12 pagi ya. Oh. Soalnya kan mas, iya. Aku nek ora. Waduh, kasetnya ora ini. Ya ada unsur itu sih mas. Malah keresahan itu, ya piye sebagai kreator menurutku juga gelem ra gelem, nak mung dineng ketok ya resah dhewe, iso ngene lah ya rampung malah. Jadi satu-satunya memang meluapkan. Alhamdulillahnya aku kenal teater, salah satu untuk berekspresi ya teater cuma. Karena anak urusan pribadi juga nih ini. Meluapkan ke dalam bentuk Karya. Ya, oke. Ya gue loh mas. Ya mana Mas, mental ini masalah. Iya. Iya. Makanya aku- kuwi karo nyindir-nyindir. Aku tak wis karo Surya Rolas wae lah sak umurku.
Deh paling setia ngancane aku 7 tahun. Serane sing setia sok. Tapi awet kae iki. Heeh. Awal aku sampai saiki. Kok dicet ya iklan iki. Oh, dicit ya iklannya. Tapi tenan ki Surya Rose ora ganti ya. Berapa menit? Pengennya wis 57 Mas. Terakhir berarti ya? Sak jam. Kayak tenang. Oke, ini terakhir mungkin ya pertanyaan yang menurutku juga penting juga sih. Iya. Ana selingane. Kira-kira piye lho melihat perteateran, kan kamu berada di wilayah kota Solo ya. Melihat teman-teman Solo dengan pergerakan teater yang sebenarnya oke. Rejo. Rame gitu. Tapi kebanyakan ya mungkin iki nenggon apa ya nenggon fase pembelajaran juga bisa sih. Tapi aku beberapa kali, aku pribadi ya nonton beberapa kali nekani kanca-kanca sing pentas teater kampus lah terutama. Ini dadi sifatnya itu cuma lebih pada nenggon euforiane gitu loh. Itu mocoku dari segi karyanya ya, dari segi karyanya, esensi karyanya itu apa. Ketika pas diskusi juga selalu melemparkan itu. Tapi lepas dari fase ya, tahapan gue, aku merasa prihatin sih sebenarnya ketika enek generasi sing sifatnya kita di hegemon banget tuh kan. Jadi rame-rame tapi tanpa mempertimbangkan proses pemanggannya kayak apa. Nah itu lebih menurutmu itu dengan kondisi yang sekarang bisa dikatakan teater hari inilah yang Ya, apa ya, aku juga membacanya hampir mirip seperti itu. Jadi bagaimana esensi dari teater itu semakin lama semakin terputus. Dan juga esensi terutama pada wilayah proses gitu kan. Teman-teman, aku melihatnya juga ya sebatas euforia itu tadi. Oh, ya. Proses ini gak benar-benar diilhami sebagai proses gitu. Dan juga tidak mempertimbangkan ya ini mau sebatas kritikan ya mungkin ya, tidak mempertimbangkan perihal-perihal di luar estetika panggung, bahkan estetika panggung pun mungkin belum diperhatikan. Nah kayak gitu. Nah harapanku juga ketika teman-teman dapat kritikan ini bukan hanya wilayah teater kampus tapi juga keseluruhan, harus mempertimbangkan itu kembali. Yang pertama, alasan mengkarya itu apa? Yo kayak anak mungkin cakulian gak skripsian lah. Alasane opo, gagasane opo, landasane opo. Sehingga dari situlah berpijak mereka berproses. Terus bagaimana mereka berproses sih rakmu angger tau proses yang bener piye to etika berproses, disiplin berproses, bagaimana memanage proses itu, bagaimana menyampaikan gagasan itu sampai pada era-era apalagi pertunjukan yang ya sekarang lah terutama, tidak semuanya, cuman aku merasa pertunjukan itu hanya sekedar dipentaskan, selesai. Lah pertunjukan yang bagus menurutku itu adalah pertunjukan yang sampai minimal satu pesan ada yang aku bawa pulang dan bisa dibicarakan. Nah, pertunjukan yang bagus itu menurutku seperti itu, terlepas dari estetika atau apapun. Nah selama ini aku nonton, bisa saya bingung, ini ngomong kayak opo, gagasan yang diusung Friat ini apa? Iso ketemu ketika neng ruang diskusi. Lah, berarti kan kalau ruang diskusi itu dipertanyakan, proses mereka berkarya ini juga anak sing luput. Ada yang janggal di situ. Kalau gagasan itu dipertanyakan di ruang diskusi, kecuali gagasan itu dibicarakan, bukan dipertanyakan. Sudah tersampaikan Sudah tersampaikan dan yang disampaikan itulah yang itu kan asik banget tadi diskusinya. Untuk teman-teman terutama yang berproses pada saat ini, termasuk aku sendiri, karena aku juga melakoni teater sampai hari ini, termasuk aku sendiri juga harap untuk benar-benar mengilhami bagaimana sih kita berproses terutama di wilayah teater, karena teater ini kompleks ya, tidak hanya berbicara masalah diri sendiri tapi juga menyangkut orang lain. Jadi harapanku juga untuk berproses teater, ulangi lagi alasan, gagasan, landasan, dasar untuk berpijak, kemudian bagaimana etika berproses, bagaimana disiplin berproses, bagaimana kita menghasilkan unsur-unsur estetika di atas panggung, bagaimana ini terasa nyaman atau enggak, olah rasanya seperti apa, bisa merasakan ini atau tidak sebagai pengkreat. Harapanku di situ. Aku menanggapinya memang kayak gitu, Mas.
Oh, oke. Oke. Terima kasih banyak Mbak Lux Fiesta Merchant SSN sudah mau ngobrol santai bersama saya dan Mas Aan.